Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Hukum dan Bisnis Syariah, Bapak Dr. Andus Surya Sukti MA. Di sini saya mewakili kelompok 6 untuk menjelaskan mengenai prinsip-prinsip etika bisnis umum yang beranggotakan saya sendiri Azizah, kemudian Nur Apipah dan Sri Rahayu. Adapun moto yang kami gunakan yaitu kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tapi menjadi cerdas kita bisa menggapai kesuksesan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada rumusan masalah, yaitu rumusan masalah yang akan kami bahas di sini yaitu mengenai bagaimana pengertian dari etika bisnis umum dan mengenai prinsip-prinsip dari etika bisnis umum itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian etika bisnis umum. Sebelum kita membahas mengenai pengertian etika bisnis umum atau konvensional, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu etika dan apa itu bisnis serta apa itu konvensional. Yang pertama yaitu etika. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethics yang memiliki beragam arti. Sebagai beragam arti yang dapat dipahami sebagai analis konsep-konsep mengenai apa yang harus atau apa yang mesti, aturan-aturan, moral, benar dan salah, dan lain sebagainya. Etika juga disebut dengan ethos yang dalam bahasa Yunani berarti sebagai watak, kebiasaan, akhlak, dan norma. Dengan demikian dapat dipahami bahwa etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang memungkinkan seseorang untuk membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk serta mana yang salah dan mana yang benar. Selanjutnya yaitu pengertian bisnis. Secara etimologis, bisnis berarti suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri dapat merujuk kepada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, hukum, atau teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba dan atau keuntungan. Jadi, titik pengertian yang paling penting dalam untuk memahami pengertian dari bisnis ini sendiri yaitu suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Adapun penggunaan kata yang paling luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa. Meskipun demikian, definisi bisnis itu sendiri masih terdapat atau masih menjadi bahan perdebatan hingga saat ini. Kemudian kata umum atau konvensional. Kata konvensional berasal dari kata konvensi. Istilah awalnya digunakan untuk menyatakan segala sesuatu yang didasarkan pada kesepakatan secara umum yang tentunya saja berdasarkan kepada kesepakatan orang banyak yang baik meliputi dalam ruang lingkup daerah, nasional maupun internasional. Oleh karenanya, konvensional adalah suatu kata atau untuk menyatakan segala sesuatu kegiatan atau tindakan berdasarkan konvensi atau berdasarkan apa yang telah disepakati secara umum tadi. Artinya, setiap konsep yang akan dijalankan, pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Biasanya, setiap orang yang terkait dengan yang telah memahaminya sehingga harus dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, berdasarkan pengertian 3 kata tadi, maka dapat dipahami bahwa etika bisnis konvensional adalah seperangkat nilai tentang baik buruk
benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas secara umum untuk menjalankan bisnis yang baik dan dapat menghasilkan keuntungan yang menjadi tujuan dari bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip etika bisnis umum. Dalam prinsip-prinsip etika bisnis umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis secara umum adalah merupakan implementasi dari prinsip-prinsip etika secara umum. Adapun prinsip-prinsip yang berlaku dalam etika bisnis umum itu sendiri meliputi prinsip otonom, yang kedua yaitu prinsip kejujuran, yang ketiga yaitu prinsip keadilan, yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan, dan yang kelima yaitu integritas moral. Baiklah, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai prinsip otonom. Otonom itu sendiri dapat dipahami bahwa adalah sebagai sikap atau kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran untuk memilih tindakan mana yang paling baik dan untuk dilakukan. Adapun unsur hakiki dari prinsip otonom ini sendiri yaitu berdasarkan pada kebebasan untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Namun dalam hal ini prinsip otonom ini, kebebasan untuk bertindak secara etis ini sendiri tidak hanya bersumber pada kemauan diri sendiri, melainkan juga berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan orang lain. Selanjutnya yaitu prinsip kejujuran. Kejujuran memang prinsip yang paling penting dalam kegiatan bisnis, baik dalam kegiatan bisnis secara konvensional maupun secara islami. Dalam sebuah penelitian menjelaskan bahwa para pelaku bisnis modern kebanyakan mereka sadar bahwa dan mengakui bahwa memang kejujuran dalam bisnis adalah suatu kunci dari keberhasilan. Selain itu, dalam hukum positif di Indonesia itu sendiri, prinsip kejujuran ini merupakan hal yang relevan dengan peraturan hukum positif yang yaitu mengenai syarat-syarat dari suatu perjanjian atau kontrak. Oleh karenanya, itulah mengapa dalam etika bisnis secara umum, prinsip kejujuran merupakan hal yang paling penting. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Dalam prinsip keadilan ini menuntut bahwa agar setiap orang diperlakukan secara adil atau sama sesuai dengan aturannya adil, kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam artian di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam etika bisnis umum, prinsip keadilan itu menyatakan bahwa berfokus pada tindakan dalam setiap individu ataupun perorangan lainnya agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Sehingga prinsip ini dapat disimpulkan bahwa prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil. Yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan. Saling menguntungkan adalah tujuan utama dalam etika bisnis secara umum. Dalam setiap pekerjaan,
atau dalam setiap melakukan kegiatan bisnis, para pihak hendaknya tidak ada yang dirugikan dan masing-masing pihak memperoleh keuntungannya masing-masing, sehingga hal tersebut terjalinlah sebuah bisnis yang berdasarkan etika, di mana tidak adanya para pihak yang merasa dirugikan. Yang kelima yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini menyarankan bahwa dalam berbisnis selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baik. Nama baik yang haruslah dijaga bisa meliputi nama baik perusahaan ataupun nama baik pribadi itu sendiri. Dengan demikian, prinsip integritas moral ini menekankan bahwa setiap individu ataupun setiap individu hendaknya menjaga nama baik dalam pelaksanaan segala bisnis, karena dalam berbisnis nama baik merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bisnis. Mungkin demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.